Kesadaran Yayu sekarang adalah kesadaran yang benci melihat foto-fotonya di masa lalu. Aku nggak suka, sumpah benci gue. Begitulah Yayu dengan suara berbisik mengungkapkan ketidaksukaannya pada sebuah sisi hidupnya di masa lalu. Sisi hidup ketika ia bersedia difoto dalam pose berani. Aku sesuai kok foto dengan bikini, tapi backgroundnya kan pantai. Barangkali itu bisa dijadikan pembelaan Yayu dibanding dengan foto-foto seronok masa kini. Tapi toh Yayu tetap benci dengan foto-fotonya itu. Kabar-kabari merayakan ulang tahun yang keempat bersama masyarakat dan artis. Hari Minggu tanggal 30 Juli lalu sejak pukul 11 siang, orang sudah mulai mengarus ke Ancol. Tepatnya menuju ke Panggung Bende di Pantai Timur. Dinamakan Panggung Bende karena di sini terdapat bende raksasa yang nantinya akan dipukul oleh Dony Kusuma sebanyak 4 kali sebagai lambang ulang tahun keempat Kabar-Kabari. Acara yang diselenggarakan dalam rangkaian memperingati ulang tahun keempat Kabar-Kabari ini bertema Jumpa Artis dan Penggemar Kabar-Kabari. Resminya acara baru akan dimulai jam 2 siang. Namun jauh sebelum itu, masyarakat sudah berduyun-duyun menuju ke Panggung Bende. Mendekati jam 2 siang, para artis pun berdatangan. Tapi mereka mempunyai jalan khusus menuju ke panggung, yakni dengan naik boat dari cottage Putri Duyung. Ini kami lakukan untuk menghindari artis ketemu dengan para penggemar di jalan. Kalau 1-2 penggemar sih tidak apa-apa, tapi kalau penggemar massal seperti ini, akibatnya bisa berabi. Cut Keke dan Tia Ivanka misalnya tahu betul rasanya berjumpa dengan penggemar sebesar ini. Paling dicubit-cubitnya atau dicakar-cakarnya sampai berdarah-berdarah. Kadang-kadang saking rame dicium, dicubitnya darah mana-mana juga ya. Asal. Paling gitu kita perempuan ya pasti begini deh, selamatin laki gitu loh. Doang. Tapi belakang juga kena. Kalau pemain bola kan begini. Wawancara ini kami lakukan di atas booth dari tempat mangkal artis di cottage Putri Duyung menuju ke panggung pertunjukan. Tapi sesungguhnya, bot yang oleng sama mendebarkannya dengan menghadapi penggemar massal. Oke, pengalaman gila juga ya. Wawancara, gue nggak bisa berenang. Betapapun penggemar sangat penting bagi artis. Tanpa penggemar, artis tidak akan merasa dirinya eksis sebagai artis. Teriakan penggemar yang mengelu-elukan itu terasa sekali pengaruhnya bagi artis. Ya kayaknya surprise aja. Wah, gue disukain. Masa sih, merasa bintang Hollywood waktu itu. Di saat artis-artis sedang bersiap menuju panggung, semakin banyak saja masyarakat yang sudah menunggu dengan sabar dan ikhlas. Ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Sekitar pukul 2 siang, acara dibuka dengan menampilkan band audiensi junior. Sekitar pukul 4 sore, Dony Kusuma yang bintang sinetron dan juga model sekaligus atlet nasional baseball itu memukul bendera raksasa yang berada di samping panggung. Ia disertai si kecil Ginanjar. Dony memukul bende itu sebanyak 4 kali sebagai simbol ulang tahun Kabar-Kabari yang keempat. Setelah itu, acara terus bergulir dengan menampilkan banyak artis. Sampai kemudian petang menjelang, acara terus berlanjut, artis-artis lain menggantikan mereka yang sudah tampil sejak siang. Pemirsa, begitulah suasana acara ulang tahun keempat Kabar-Kabari di Ancol hari Minggu lalu. Sebuah acara yang panjang dan dihadiri ribuan orang. Segalanya berlangsung tertib hingga menyenangkan siapapun. Pada pukul 9 malam, kami mengakhiri acara ini. Semuanya pulang dengan kesan masing-masing. Terlebih bagi kami, para pengelola Kabar-Kabari, ribuan orang yang terdiri dari penonton dan artis ini adalah wakil dari sekian banyak penggemar Kabar-Kabari di seluruh Nusantara. Mereka semua adalah penonton setia Kabar-Kabari di RCTI yang membuat kami semakin menyadari untuk kian bagus dan bagus dalam mengemas sajian Kabar-Kabari. Amin. Rena dan Gugun Gondrong. Kisah percintaan mereka tinggal menjadi dongeng. Kini masing-masing sudah punya pacar lagi, tapi hebatnya mereka tetap bersahabat meskipun ada pacar masing-masing. Putus pacaran tidak perlu harus bermusuhan. Biasa-biasa sajalah. Lagi pula itu pertanda kedewasaan. Seperti gambar ini ketika Gugun Gondrong dan pacarnya berfoto bersama Reina yang disertai pacarnya pula. Padahal tahun lalu, Gugun dan Reina atau yang lebih dikenal dengan nama IP itu adalah sepasang kekasih yang kemana-mana selalu berdua. Tapi sekarang kisah asmara itu tinggal sebagai dongeng.
Kini Gugun Gondrong sudah punya kekasih lagi, Lia namanya. Sedangkan Ipe juga begitu. Cowok terdekatnya sekarang adalah Edwin Abeng, putra mantan Menteri Tanri Abeng. Pemirsa, tayangan ini adalah hasil wawancara kami dengan Ipe dan Edwin ketika menghadiri ulang tahun keempat Kabar Kabari di Hotel Santika Jakarta tanggal 24 Juli lalu. Saya sih serius, nggak tahu dia. Coba tanya. Serius. Demikianlah janji kedua insan ini. Mereka ketemu pada pertengahan September tahun lalu. Ketemunya di kafe ya. Grand opening kafenya dia. Tentu saja sesuai dengan kebiasaan Timur, Edwin dulu yang mendekati Ipe. Nggak, maksudnya kamu tuh pertama ngelihat saya bagaimana? Pertama kali ya, di mata kita dikenalin sama teman kita gitu. Terus dari situ saya minta nomor teleponnya dia, sekedar cuman mengenalin dia aja, terus udah. Aduh. Enggak, dia tuh kalau lihat kamera tuh kayaknya agak-agak kamera sindrom banget gitu, dia panik banget. Begitulah kalau bukan artis diwawancarai. Bicaranya sering tidak lancar. Aku aja yang jelasin, habis dia kasihan ya. Jadi awalnya kita sih berteman, terus kita sering telepon-teleponan. Tapi aku nggak pernah bisa ketemu karena waktu itu jadwal syuting aku padat banget. Terus kebetulan aku juga ya pokoknya biasa aja lah ya. Tiba-tiba dia mengajak saya makan siang, ya udah terus kita makan siang. Terus lanjut sampai sekarang. Ketika hati Edwin semakin termehek-mehek dengan cintanya pada Ipe, ia menawarkan sesuatu yang aneh. Ia ingin putus hubungan saja. Aku bilang nggak usah kayak gitu, maksudnya ini kan proses. Kalau masalah lo diterima apa nggak sama gue, lo itu resiko lo dong. Jangan bukan berarti lo harusnya nggak ketemu lagi. Soalnya gue udah enak berteman sama dia. Misalnya pun sampai gue nggak berkembang menjadi cinta ya, ih norak banget sih. Ya pokoknya gitu. Ya maksudnya ya udah aja kita berteman gitu. Tapi ternyata gue juga takut kehilangan dia, ya udah. Sama deh. Sama. Kalau memang sudah sehati, maka sudah selayaknya berbicara tentang perkawinan. Target aku sebenarnya tahun depan pengennya. Kalau target dia juga tahun depan. Sama sih, kita punya target sama tahun depan. Soalnya umur dia udah 30, tahun depan umur saya 25 gitu. Cuman balikin lagi yang di atas, balikin lagi gitu. Jadi ya doain aja. Ya ntar dikabar-kabari lah. Pemirsa, tentu saja Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut ini kabar lainnya yang sayang kalau Anda lewatkan. Hari Rabu pekan lalu, banyak artis dan tokoh datang ke Music Room Hotel Borobudur, Jakarta untuk menghadiri malam amal bertajuk Dari Kami untuk Nita Tilana. Yang dimaksud kami adalah teman-teman dan siapapun yang bersimpati kepada Nita Tilana yang telah sekian lama tidak berdaya akibat penyakit kanker leher rahim. Pemirsa, salah seorang yang bersimpati kepada Nita Tilana adalah Rima Melati. Artis senior ini juga pernah kena kanker. Hanya bedanya kanker payudara. Tapi masa sulit itu sudah berhasil dilewati Rima Melati. Terima kasih kepada Tuhan bahwa saya dapat kehidupan yang baru ya, karena saya punya penyakit itu juga sampai sudah 3B stadiumnya, sudah menyebar juga, dan ternyata saya bisa melampaui saya bisa melampaui penyakit itu, jadi masa sulit saya. Tidak sedikit biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh keluarga Nita Tilana untuk mencoba menyembuhkan penyakit tersebut. Maka atas inisiatif para pekerja program infotainment yang ada di stasiun-stasiun televisi di Jakarta, diselenggarakanlah malam amal tersebut untuk mengumpulkan dana yang hasilnya akan disumbangkan untuk membantu penyembuhan Nita Tilana. Buat saya hanya bisa bilang tetap tabah dan pasrah. Sebab yang paling tinggi dokter pasti dekat dengan kita. Dokter yang paling tinggi adalah Tuhan. Tetapi di dunia fana ini, manusia hanya bisa mencoba. Dan para artis serta tokoh ini datang untuk memberikan sumbangan mereka maupun membeli atau mengikuti lelang barang-barang milik Nita Tilana. Ada pakaian koleksi butik Knit Knots yang dulu dikelola oleh Nita. Ada pula makanan yang dulu resepnya diusahakan oleh Nita dan barang-barang lainnya. Kotak sumbangan pun diedarkan oleh pembawa-pembawa acara program-program infotainment. Lembar demi lembar dana masuk ke kotak ini. Kemudian para model memperagakan busana-busana koleksi butik Knit Knots. Lelang pun berlangsung riuh rendah. Lukisan ini juga dilelang dan semua hasilnya untuk Nita Tilana. Menurut saya Nita perlu dorongan kita semua, terutama suaminya dan keluarganya yang terdekat. Itu juga yang saya dapat ketika saya sakit. Jadi dulu
dulu sakit saya di payudara ya. Saya dengar Nita sekarang ada di rahim ya. Banyak yang bilang bahwa keadaan Nita memang sudah sangat parah. Tapi saya kok percaya ya bahwa semuanya itu ada di tangan Tuhan. Ya, ini Leo. Dari Joshua 2,5 juta rupiah. Oke. 2,5 Sandra. juta. 200 juta rupiah lebih terkumpul untuk Nita Tilana. Dengan suara tersendat, Ruli Amada suami Nita mengucapkan banyak terima kasih disaksikan dengan perasaan galau oleh kakak perempuan Nita serta Arman Maulana yang adik kandung Nita dan Dewi Gita istri Arman Maulana. Tapi seperti pesan Rima Melati tadi, berserah dirilah kepada Tuhan. Semuanya akan terasa lebih enteng dan tulus menghadapi cobaan seberat apapun. Dan saya, Ruli dan istri saya Nita Tilana sangat terkesan dengan acara malam amal ini. Yang terkesan spontanitas, tapi sangat banyak artinya buat saya juga dan istri saya. Dan insya Allah dengan adanya acara ini akan lebih membangkit semangat untuk kesembuhan istri saya cintai. Terima kasih. Yayu Suseno, Anda yang biasa membuka majalah di tahun 70-an pasti ingat dengan foto-foto Yayu yang waktu itu tergolong berani. Namun sekarang di usianya yang 41 tahun, Yayu mengaku sangat benci dengan foto-foto masa lalunya itu. Pemirsa, kesadaran seseorang tentu saja bisa berubah. Yayu Suseno misalnya, sekarang di usianya yang 41 tahun, bukan Yayu pada tahun 70-an ketika ia sebagai model terkenal dengan foto-fotonya yang berani. Kesadaran Yayu sekarang adalah kesadaran yang benci melihat foto-fotonya di masa lalu. Aku nggak suka, sumpah benci gue. Begitulah Yayu dengan suara berbisik mengungkapkan ketidaksukaannya pada sebuah sisi hidupnya di masa lalu. Sisi hidup ketika ia bersedia difoto dalam pose berani. Aku sesuai kok foto dengan bikini, tapi backgroundnya kan pantai. Barangkali itu bisa dijadikan pembelaan Yayu dibanding dengan foto-foto seronok masa kini. Tapi toh Yayu tetap benci dengan foto-fotonya itu. Aku nggak suka lihat gambarku yang dulu, makanya udah nggak ada lagi gambarku yang dulu, udah habis semuanya. Udah nggak ada, udah tak bakar-bakarin. Nggak seneng aja. Kesadaran seseorang memang bisa berubah. Kalau saya pikir mungkin tuntutan usia ya. Orang makin lama makin berumur kan. Pasti kalau udah berumur apalagi sih kita tujuan hidup. Dan lihat yang gitu-gitu udah gak suka lagi. Di mana keindahan seorang perempuan? Di dalam kesembunyiannya, Yayu Suseno sekarang sudah sampai pada kesimpulan seperti itu. Ternyata kalau saya lihat wanita tuh lebih cantik tertutup daripada terbuka. Itu aja. Itu aja. Lebih cantik sekarang gini aja deh. Saya aja yang perempuan ngelihat wanita lebih seneng yang tertutup daripada yang terbuka. Apalagi laki-laki mungkin ya. Laki-laki lebih senang yang terbuka apa yang tertutup? Pasti yang tertutup. Pemirsa, kalau ini diteruskan bisa mengundang pro dan kontra karena menyangkut selera orang yang beragam. Kita kembali kepada Yayu Suseno saja sebagai artis. Saat ini ia masih tetap tampil di depan umum menyanyi. Hanya saja modalnya 100% suaranya. Itulah kesadaran Yayu di usia 41 tahun untuk tidak menonjolkan sisi jasmaninya. Show-show masih ada, hanya mungkin orang tidak pernah tahu karena tidak ada album ya, itu aja. Lagu-lagu yang dinyanyikannya pun sesuai dengan usianya. Ia tahu tempatnya di mana. Mungkin itu bukan eraku lagi kali, zamannya udah berubah. Sekarang zamannya ska, terus zamannya musik-musik yang Melly, yang Krisdayanti, itu mungkin udah nggak masuk di zaman saya yang kemarin gitu.